Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Rahmat Sugianto, pembawa materi tentang ke-YPM-an kali ini pada materi masal pengenalan lingkungan sekolah di YPM. Sebelum kita mulai berdoa, sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kesungguhan kita dalam berdoa harus merapikan diri terlebih dahulu serta lingkungan di sekitar kita. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 108. Wallahu yuhibbul mutahhirina. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, begitu bagus. Sekarang sudah bersih. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai berdoa, di lingkungan YPM biasanya kita membacakan tawasul, menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, keturunannya, para ahli bait, para sahabat, tabi'in, ulama, orang alim, para aulia, syuhada, dan solihin, dan kepada guru-guru kita di YPM, khususnya Kiai Haji Munir Hasim Latif. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita agar mendapatkan kemudahan mencari rezeki untuk kita bersekolah. Dan yang ketiga, kita bacakan Al-Fatihah agar kita dimudahkan dalam mencari ilmu pada pertemuan kali ini. Al-Fatihah. Setelah kita bacakan tawasul, alangkah baiknya kita membaca doa awal belajar. Persiapkan diri dengan rapi dan tenang serta khusyuk. Kita baca doa awal belajar. Mohon ditirukan. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi ludfihi syarid. Ya Hannan ya Mannan, akhrijna min duril fahmi wa akhrijna min dulumatil fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita berdiri untuk membaca ikrar dan ditirukan bersama-sama ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Silahkan kembali duduk di tempatnya semula. Saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang sekarang telah menjadi keluarga YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif ya. Selamat bagi Anda yang jadi keluarga YPM ini semuanya ya. Siapa yang udah tahu kepanjangan dari YPM? Banyak yang tahu ternyata kepanjangan YPM. Tapi tidak itu pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya sekarang adalah, kalian siapkan nih HP-nya, handphonenya, aktifkan di internet. Ya, siapkan HP-nya, jangan lupa diaktifkan internetnya dan ketik menti.com. Nanti di situ ada pertanyaannya. Setelah menti.com dibuka, alangkah baiknya diisi kodenya. Kodenya adalah 40 48 40 29. Nah, klik itu. Pertanyaannya ada, apa yang Anda ketahui tentang sekolah YPM? Gunakan bahasa yang positif ya. Oke, mulai dari sekarang 1 menit. Dijawab di HP-nya masing-masing ya. Walaupun kita tatap muka. Oke. Next. Oke, ada yang menjawab ternyata, YPM itu sekolah pendidikan Islam baik. Wah, YPM itu baik ternyata. Ada lagi, berkerudung, berpeci hitam. Iya, selalu kerudung peci hitam ya. Ada lagi, soleh, pencetak anak soleh, berakhlak,
solihah. Oke, banyak lagi. Wih, siap, terus berakhlak islami. Apalagi nih, yayasan, sekolah, berjiwa, ma'arif, sosial. Banyak sekali nih. Yang paling murah, oh iya, bagus. Yang paling maju, iya, dermawan, berkarakter. Nah, apalagi itu? Banyak sekali, SD, SMP, SMA. Iya, betul, IPM banyak tuh ya. Ya, itulah tentang yang diketahui anak-anak tentang YPM. Itu pendapat kalian. Betul? Oke. Agar anak-anak mengetahui dan memahami bekal apa yang menjadi tujuan YPM dalam mendidik anak-anak semuanya, maka kita akan menyanyikan himne YPM. Dan coba diingat-ingat hal penting dalam himne YPM. Sebelum kita menyanyikan himne YPM, kita berdiri terlebih dahulu. Diingat-ingat hal penting apa yang ada di himne YPM. Siap, mulai. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu himne YPM, apa petikan YPM kali ini? Apakah ingat? Kalau tidak ingat, saya patut mengingatkan. YPM itu pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Iyalah, YPM pemuda sebagai generasi penerus bangsa. YPM membina kader bangsa. Kader bangsa untuk umat manusia. YPM membina untuk berjiwa ahlus sunnah wal jamaah. Itu ya. Kenapa YPM menjadi harapan bangsa? Yang pertama adalah peduli sesama. Karena kan manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk menindaklanjuti bagaimana pengaplikasian dari peduli sesama agar lebih memudahkan dan memaknai bagaimana cara peduli sesama menjadi manusia yang bermanfaat. Oleh karena itu, tonton video berikut ini, yakni tentang Nabi Muhammad SAW dan pengemis Yahudi yang buta. Ya, sudah menonton videonya? Oh, sudah. Bagaimana videonya? Oops. Ya, tentukan refleksi film yang Anda lihat tadi di link sebelah sini. Ya, refleksi filmnya diketik di Google Chrome di HP-nya masing-masing, bit.ly /tugas review film 11. Saya tunggu 2 menit dari sekarang. Rasulullah memberikan teladan yang baik kepada kita untuk bermanfaat bagi manusia. Salah satunya yakni dengan bersedekah. Mari kita biasakan bersedekah. Silakan memilih barang yang Anda bawa hari ini yang menurut kalian bermanfaat untuk disedekahkan dengan ikhlas kepada teman-teman yang membutuhkan. Apa contohnya? Ya, apa dah itu? Terserah. Yang penting bermanfaat. Kita bersedekah. Dari kisah Rasulullah SAW pada film yang tadi bersama pengemis buta yang buta, kita bisa mengambil hikmah sebuah akhlak yang baik dari Rasulullah meskipun pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Sedangkan di YPM beberapa kegiatan
agar kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kegiatan yang pertama yakni gerakan no plastik. Ya, kegiatan tidak adanya plastik di YPM, di sekolah-sekolah lingkungan YPM. Oleh karena itu, dari gerakan no plastik ini, yayasan menerapkan bahwa siswa harus membawa Tupperware sendiri, membawa tepak makanan sendiri. Ada juga gerakan pembersihan lingkungan di sungai, di masjid, di musola, serta di makam. Jadi kalau siswa YPM harus pintar membersih lingkungan di sekitar agar bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan ada juga gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan ini ya menjadikan hijau gitu ya, mendak tumbuhan gitu. Kampanye cinta lingkungan siswa dan guru SMK YPM 11 Wonoayu bagikan 1125 pohon gratis. Nah, inilah bentuk kegiatan penghijauan di lingkungan YPM. Bibit gratis kita sebar, kita bagikan kepada wali siswa di rumah-rumah. Itulah nilai utama yang pertama ya, bermanfaat bagi umat manusia. Nilai utama YPM kedua ini ya, man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ya, itu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan pahamkan dia perkara agama. Hadis riwayat Bukhari 69, yakni ilmu, amal, dan takwa. Nilai utama yang kedua yakni tentang ilmu, amal, dan takwa. Inilah kegiatan yang ada di YPM untuk memahamkan di perkara agama sekolah YPM. Siswa mampu baca Al-Quran. Ya betul, karena apa? Sekolah di YPM minimal anak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Apalah daya kalau kita siswa sekolah di luar non YPM gak bisa baca Al-Quran, katanya orang Islam. Oh, tepat sekali Anda sekolah di YPM, karena Anda akan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, yakni siswa wajib menguasai KPI. Apa itu KPI? Kecakapan penerapan ibadah. Ya minimal anak hafal Yasin di SMA, di SMP hafal surat-surat pendek, bisa sholat, bisa wudhu, bisa ya semuanya kecakapan tentang ibadah, semuanya bisa dan terukur dan terstruktur ya, sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing. Siswa di YPM wajib disiplin dan taat pada tata tertib, ilmu, amal, takwa. Ikrar setiap awal kegiatan belajar mengajar. Ikrarnya bagaimana? Ya tadi itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, untuk lebih mengenal lebih jauh tentang YPM, siapakah yang mendirikan YPM? Simak video biografi pendiri YPM, Kiai Haji Munir Hasim Latif. Ya, sudah nonton videonya pendiri YPM? Pendiri YPM memiliki sejarah mulai dari terlibat langsung merebut dan mempertahankan kemerdekaan, utamanya perang 10 November. Masih ingat perang 10 November? Menjadi pengurus Nahdlatul Ulama
dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta saat itu menjadi Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat. Wih, luar biasa pendiri YPM ya. Ya, kita sudah memasuki masa penugasan. Anak-anak, sekarang kita keluarkan buku gambar logo YPM yang telah kalian bawa. Selesaikan kemarin. Ya. Selanjutnya kalian warnai logo tersebut sesuai contoh. Cekil. Ya, kesimpulan dari materi ke YPM kali ini ada dua nilai utama YPM. Yang pertama, yakni menjadi manusia yang bermanfaat, peduli sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nilai utama yang kedua, man yuridillahu bihi khairu yufatihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan pahamkan dia perkara agama. Jadi tentang ilmu, amal, dan takwa. Itulah dua nilai utama di materi ke-YPM-an kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan akhir belajar, alangkah baiknya kita membaca dan melantunkan sholawat Idul Qulub. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di puncak, di akhir pembelajaran kali ini kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Rasulullah SAW, dan kita akhiri dan mencium lafaz Muhammad yang telah kita bawa sebagai bentuk rasa syukur kita belajar pada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan umat Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan materi ke-YPM-an kali ini dengan doa akhir belajar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya membawakan materi tentang ke-YPM-an. Rahmat Sugianto, mohon maaf jika ada salahnya dan tutur kata yang kurang tepat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.